Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, bertemu lagi dengan Bu Ella dalam belajar virtual. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, baik, dan semoga Allah mempermudah kita untuk memahami pelajaran pada hari ini. Dan bagi kalian yang tidak bisa menyaksikan video pembelajaran ini, boleh kalian konfirmasi melalui WhatsApp ke wali kelas kalian masing-masing ya. Boleh ke Bu Ella dan juga ke Pak Miftah. Dan jangan lupa untuk melakukan kegiatan rutinitas pagi kalian seperti sholat subuh, sholat duha, mengaji qiraati, hafalan tahfiz, sarapan, membantu orang tua, dan juga mandi. Dan yang paling penting, kalian harus menyiapkan buku pelajaran kalian dan alat tulisnya sebelum kita memulai pembelajaran ini. Jangan lupa untuk selalu mengingat 3M ini ya. Quote of the day, Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, permudahkanlah urusanku, permudahkanlah, jangan disulitkan. Dan untuk pembelajaran kali ini kita masih berada di tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-6. Untuk tujuan pembelajaran ke-6 ada 2 muatan, yaitu muatan PKN dan muatan bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, simaklah teks berikut ini dan kalian dengarkan apa yang Bu Ella sampaikan ya. Cerita ini menceritakan mengenai komponis tuli. Siapa dia? Dia adalah Ludwig von Beethoven, merupakan seorang komponis terkenal dan beliau lahir pada tahun 1770 di Bonn, Jerman. Ketika Beethoven berumur 4 tahun, ayahnya mulai mengajarkannya bermain piano, kemudian ia juga belajar memainkan biola dan organ. Pada tahun 1787, sewaktu beliau berusia 17 tahun, Beethoven mengunjungi Wina, Austria. Di sana tinggallah 2 kelompok komponis terkenal, yaitu Mozart dan Haydn. Beethoven belajar musik pada Haydn karena ia bercita-cita menjadi komponis terkenal seperti Mozart dan Haydn. Selanjutnya Beethoven tinggal di Wina sepanjang sisa hayatnya. Beethoven memainkan musik karya orang lain, namun ia paling suka menulis karyanya sendiri. Beethoven meminta seseorang untuk memainkan beberapa not pada piano, lalu ia akan memainkan not yang sama sambil menambahkan beberapa not. Tak lama kemudian ia telah menciptakan sebuah komposisi baru. Sekitar tahun 1798, Beethoven mulai mengalami gangguan pendengaran. Awalnya ia kesulitan mendengar pembicaraan orang, kemudian ia tidak dapat mendengar musik yang ia mainkan. Menjelang usianya 50 tahun, Beethoven tuli secara total. Meski tidak lagi dapat mendengar, Beethoven bersyukur tetap dapat hidup dan bermain musik. Ia bahkan tetap mencipta. Ketika membuat komposisi, Beethoven mendengar nada musik di benak kepalanya. Kemudian ia tuliskan notasinya di kertas. Beethoven menyusun karya-karyanya yang paling terkenal setelah ia tuli. Karya-karya tersebut antara lain adalah Moonlight Sonata, Symphony No. 5, serta Symphony No. 9. Nah anak-anak, setelah kalian menyimak cerita tersebut, kita bisa menemukan beberapa unsur dalam cerita ini. Masih ingatkah kalian unsur-unsur pada sebuah cerita? Ya, unsur-unsur pada sebuah cerita itu diantaranya ada tema, tokoh, latar, pesan cerita, dan juga alur cerita. Dari cerita mengenai komponis tuli ini, kita bisa menemukan siapa tokoh yang ada pada cerita tersebut. Ya, tokoh yang ada pada cerita tersebut adalah Beethoven atau dengan nama panjangnya Ludwig von Beethoven. Adapun latar pada cerita ini yaitu berada di kota Wina, tepatnya di Austria. Dan untuk alur cerita yang digunakan pada cerita ini yaitu alur maju, yaitu menceritakan dari Beethoven di masa kecil berumur 4 tahun sampai dengan beliau berumur 50 tahun. Dan untuk pesan cerita yang dapat kita ambil dari cerita ini yaitu meski tidak lagi dapat mendengar, Beethoven bersyukur tetap dapat hidup dan bermain musik.
Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari apa itu sikap jujur, yaitu sikap jujur adalah sikap yang baik dan benar, di mana kamu juga sudah memberikan contoh sikap-sikap jujur yang kamu lakukan di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan sekolah. Nah, untuk saat ini Bu Ella akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari sikap jujur, ya. Jenis-jenis sikap jujur seperti yang kalian lihat itu ada 4 jenisnya. Yang pertama, jujur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian jenis yang kedua, jujur pada diri sendiri. Jenis yang ketiga, jujur pada keluarga. Dan jenis yang keempat, jujur kepada orang lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kejujuran yaitu ada 4 juga, ya, faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat, dan faktor lingkungan. Pastinya kalian juga ingin mengetahui mengapa orang-orang melakukan sikap jujur. Ada beberapa alasan orang-orang melakukan sikap jujur, diantaranya yaitu seseorang ingin dihargai, kemudian ingin menerapkan sikap sebagai orang yang beragama, dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Kejujuran juga menjadi alasan seseorang ingin dipercaya oleh orang lain dalam perkataan maupun perbuatannya. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu kan apa saja alasan orang-orang melakukan sikap jujur tersebut? Jika kalian ingin dipercaya oleh orang lain, maka kalian harus menerapkan sikap jujur dalam kehidupan kalian. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian paham dengan apa yang Bu Ella sampaikan ya. Jangan pernah lelah untuk mencari ilmu. Dan untuk selanjutnya, kita akan mengerjakan tugas. Kalian boleh buka buku mahir kalian, itu ada di halaman 28. Kerjakan tugasnya di aktivitas 2, aktivitas 3, dan aktivitas 4. Keterangannya untuk aktivitas 2 kalian kerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Tuliskan unsur-unsur cerita dalam bacaan tersebut seperti yang sudah Bu Ella sampaikan tadi. Kemudian di aktivitas 3 kalian tuliskan pengamalan sila pertama pada setiap jenis pekerjaan. Contohnya itu adalah petani. Pengamalan sila pertama dari jenis pekerjaan petani adalah petani mengadakan syukuran setelah panen. Dan untuk aktivitas keempat, kalian tuliskan pengamalan sila pertama dalam Pancasila yang telah kamu lakukan baik itu di rumah, sekolah, maupun kehidupan dalam bermasyarakat. Untuk aktivitas keempat, kalian boleh kerjakan di buku tulis kalian ya. Setelah kalian mengerjakan, jangan lupa kalian foto dan kalian kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing. Untuk kesimpulan materi kita kali ini yaitu unsur-unsur cerita dalam bacaan itu ada tema cerita, tokoh, latar pada cerita, pesan cerita, dan juga alur cerita. Dan jenis-jenis kejujuran. Jenis-jenis kejujuran itu adalah kejujuran pada diri sendiri, kejujuran pada orang lain, dan juga kejujuran pada keluarga. Dan alasan mengapa orang melakukan sikap jujur. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pembelajaran kita pada materi kali ini. Semoga apa yang Bu Ella sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa terus menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kurang lebihnya Bu Ella mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.